Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke melanjutkan materi kita tentang mata kuliah data mining. Hari ini kita akan membahas tentang algoritma naik bias. Algoritma naik bias ini salah satu kategori algoritma klasifikasi yang kita kenal dengan supervised learning. Nanti kegunaannya naik bias ini berarti yang berhubungan dengan klasifikasi gitu ya. Oke, apa itu naik bias ya? Ini ada sekilas bisa kita bahas sama-sama. Naik bias itu disingkat dengan NBC ya, merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang bermanfaat perhitungan probabilistik dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Namanya Thomas Bayes dibuatlah namanya algoritmanya Bayes ya, yaitu memprediksikan probabilitas pada masa yang akan datang berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Jadi dia belajar dulu baru bisa memprediksikan ke depannya. Terus naik Bayes classifier itu merupakan metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode klasifikasi dengan menggunakan metode probabilistik ya dan statistik. Jadi ada dua ya, menggunakan peluang ya sama statistik dikemukakan oleh Thomas Bayes tadi. Nah, buat apa? Untuk memproduksikan peluang di masa depan berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Gitu ya. Sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Ciri naik Bayes itu adalah asumsi yang sangat kuat. Jadi asumsi ya, makanya naik ya. Akan independensi dari masing-masing kondisi. Nah ini dikatakan naik Bayes itu inilah secara singkat ulasan dari teorinya naik Bayes. Nah, menurut Olson ya, tahun 2008 dia melanjutkan dari menjelaskan naik Bayes ya, dari versinya dia bahwa untuk setiap kelas keputusan menghitung probabilistik dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Mengingat vektor informasi objek, algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek adalah independen. Nah, atribut objek itu adalah independen. Independen itu bebas ya dari yang lain gitu ya. Probabilitas yang terlibat dalam memproduksi perkiraan akhir hitung sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan gitu. Terus teorinya lagi, naik bias classifier bekerja sangat baik ya. Ada beberapa mengatakan bahwa NBC ini sangat baik dibandingkan dengan yang lain. Itu Semali ya. Dari Semali ada Hindustan ya. Pada jurnalnya naik bias versus decision tree versus network. Ada di dalam jurnalnya Semali sama Hindustan ini ya, bahwa dia membandingkan kinerja dari naik bias, decision tree ya, naik bias, decision tree sama neural network ya. Tapi kasusnya adalah untuk web pages ya, mengatakan bahwa naik bias classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan model classifier lainnya yang dibandingkan dengan tree, dibandingkan dengan neural network gitu ya. Nah, ada keuntungan pengguna adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varian dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks kovarian. Jadi dia hanya mencari variannya saja dari suatu variabel, bukan mencari keseluruhan dari matriks kovariannya. Ini perlu dicatat ya. Nah, itu keuntungannya dari naik bias ini.
Karena banyak nanti algoritma yang menggunakan dengan matrik kovarian ya, banyak. Nah, apa kegunaannya naik Bayes itu? Kegunaannya adalah mengklasifikasikan teks ya, dokumen teks ya. Kalau kita coba ini, kita klasifikasi mana sentimen yang negatif, mana positif, mana dokumen yang baik, mana tidak gitu ya. Itu bisa menggunakan algoritma naik Bayes ini. Intinya yang berhubungan dengan teks ya. Seperti ini ada berita atau teks akademik. Nah, sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Jadi, algoritma ini adalah termasuk algoritma machine learning juga yang menggunakan teori probabilitas. Nah, seperti saya bilangin, kok kita belajar machine learning gitu ya. Karena perlu dipahami bahwa antara belajar data mining itu dengan machine learning itu irisannya sangat besar gitu ya. Jadi metode-metode yang ada di data mining ya, misalnya data mining itu sama dengan yang ada di machine learning gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan untuk supervised learning gitu ya. Nah, ini ya. Untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, bisa juga membuat diagnosis penyakit ya secara otomatis. Bisa juga kita mendeteksi atau menyaring spam apa tidak, itu bisa menggunakan algoritma naik Bayes ini ya, sangat baik digunakan. Oke, inilah teorinya ya dari naik Bayes itu sebelum nanti kita menghitung contohnya ya, secara manual. Nah, ini adalah P ini adalah probabilitas ya. Karena tadi dia berdasarkan probabilitas, jadi sering disimbolkan dengan P. Ya, P probabilitas H given X ya. Kemungkinan H benar jika X dan X adalah kumpulan atribut. Nah, ini bacanya seperti ini. Yang ini bacanya adalah ini ya. Terus ada P probabilitas H, kemungkinan H di dalam data independen terhadap X. Nah, jadi ini ya, cara bacanya nanti, bacanya gimana gitu ya. Terus ada probabilitas single given, kalau gini itu namanya given ya, sering digunakan given. Muka sayu, baju berantakan, jalan sendiri, nilainya besar. Gitu ya. Maksudnya ini adalah probabilitasnya kalau mukanya sayu, bajunya berantakan, jalan sendiri, kalau nilainya besar berarti dia termasuk single gitu. Seperti itu ya. Jadi dia kalau bahasa mudahnya ini adalah kejadian dulu, atributnya dulu baru apa kelasnya gitu ya, seperti itu. Nih ada lagi probabilitas non single ya. Misalnya atributnya muka ceria, baju rapi, jalan selalu berdua. Kalau nilainya besar, dia masuk kategori non single gitu ya. Kalau kecil, berarti tidak masuk non single. Terus ada lagi probabilitas single. Jumlah single dibagi jumlah mahasiswanya. Ini biasa, probabilitas biasa ya. Kalau kita mencari yang single dari total jumlah mahasiswa, berarti jumlah yang single dibagi dengan jumlah mahasiswanya gitu kan. Seperti itu. Nah ini bahasan klasifikasi dan cara bacanya ya. Nah, di sini adalah probabilitas H given X disebut dengan posterior. Ya, posterior. Probabilitas H disebut dengan prior. Gitu ya. Terus probabilitas X given H, probabilitas X jika kita ketahui H benar atau data training. Berarti kita inian hanya dulu ya. Ini dulu baru ini gitu ya. Kita tahu probabilitas yang ini berdasarkan yang ada di sini gitu ya. Seperti itu. Kegiatan klasifikasi, kegiatan mencari probabilitas H given X yang paling maksimal. Nah, ini yang dikatakan teorema
bias. Berarti probabilitas H given X sama dengan probabilitas X given H dikali probabilitas H dibagi probabilitas X. Ini rumusnya, rumus umumnya. Ya, oke. Nah, contoh klasifikasi seperti ini. Contohnya kita bikin atribut X itu dia mukanya cerah, jalan sendiri, baju rapi, kelas single atau tidak. Nanti bisa juga kalau besar bisa dia masuk kelas single gitu ya. Kalau kecil singlenya berarti dia masuk non single gitu ya. Jadi gitu. Kita hitung dulu probabilitas dari eh, atributnya gitu ya, seperti itu. Berarti cari probabilitas H given X yang paling besar. Ini yang menjadi syaratnya. Yang paling besar dicari probabilitasnya. Kalau yang kecil berarti bukan itu syaratnya, tapi yang paling besar. Ya, single given muka cerah, jalan sendiri, baju rapi, atau non single given muka cerah, jalan sendiri, baju rapi. Ini besaran mana? Kalau besaran nanti misalnya kalau misalnya non single ya lebih besar dari single ya berarti otomatis seperti yang tadi bilangin yang paling besar berarti yang kita cari itu berarti klasifikasinya masuk kategori adalah non single gitu ya, NS ya, saya kasih eh, apa namanya singkatannya ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara memaksimalkan kelas ya KI gitu ya, CI ke kelas KI gitu ya. Nah, ini caranya. Hampir sama dengan tadi rumusnya probabilistik tadi yang menggunakan teorema Bayes tadi ya. Di sini bacanya adalah karena PX ya, PX konstan untuk setiap CI, maka bisa ditulis pencariannya maksimal ini. Bisa juga dari untuk maksimalkan yang ini, bisa juga kita menggunakan ini. Memaksimalkan ya. Ingat nih kata-kata untuk memaksimalkan ini, iya, bisa kita menggunakan ini. Oke. Nah, naik bias classifier itu adalah menyederhanakan masalah. Tidak ada kaitannya antar atribut jalan sendiri. Tidak terkait dengan muka sayu. Maksudnya dikatakan independen itu, ya bebas itu. Jadi antara atribut nilainya itu nggak ada hubungannya, gitu. Nah, ini adalah rumusnya, ya. Probabilitas X given CI sama dengan ini penjumlahan ya. Sama sering juga digunakan nanti bisa kalau Anda melihat rumus juga ada namanya sigma gitu ya. Ini ya, ini dengan ini simbolnya sering disamakan gitu ya. Berarti di sini adalah K-nya dari 1 sampai N. Kita jumlahkan gitu ya. Probabilitas XK given C I gitu ya sama dengan probabilitas X1 given CI ya dikali probabilitas X2 given CI sama dengan N-nya ya. Ini untuk menjumlahkan dari probabilitas ini ya. Terus apa X1 itu adalah atribut yang ke-1. Ini adalah ke N. Ada berapa banyak? Kalau ada 10 berarti ada 10 N-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, naik bias ya. Jika bentuknya kategori datasetnya misalnya probabilitas X K given CI jumlah kelas CI yang memiliki XK gitu. Ya bisa dipahami ya. Dibagi given CI jumlah anggota kelas CI dalam data. Jika bentuknya continuous, dapat menggunakan distribusi Gaussian. Silakan dicek nanti apa teori yang namanya dikatakan dengan distribusi Gaussian. Nah, ini contohnya perhitungannya biar nanti bisa memahami secara manualnya gitu ya. Nah, seperti ini ada kita mempunyai 4 atribut ya, 1, 2,
3, 4 ya. Ini adalah beli apa tidak ya? Kalau no, yes. Umurnya itu kita kategorikan ada 3 ya. Sama ini kan, ada 3 ya. Kalau income itu adalah high sama medium. Student itu tidak belajar atau sebagai pelajar. Terus juga kredit ratingnya bisa cukup, bisa excellence ya. Jadi ada 2. Ini adalah 3 kategori. Ini K-nya kategorinya 3 ya. Ini kategorinya adalah 2, yaitu high dan medium. Ada 3, sorry. Ada low ya, ada low. Yang ini kelasnya adalah 2 gitu ya. Nah, ini adalah kelasnya adalah 2, excellent sama pair. Klasifikasinya, targetnya adalah 2 juga. Target kelasnya itu adalah ada 2, yaitu yes dan no gitu. Dipahami dulu ya, seperti itu. Nah, cara ngitungnya. Di sini sebelum saya hitung, kita hitung dulu jumlahnya. Ada berapa ini sampai sini? Sampai ke bawah itu adalah ya. Nah, saya bikin kayak gini biar paham. Sampai dengan 14. Gitu ya. Dari 14 data ini, yang yes-nya ada berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Berarti yes-nya ada 9, berarti no-nya adalah ya, no-nya berarti jumlah keseluruhan dikurangi 9 aja kan? Seperti itu kan? Nah, sama dengan ada berapa? Ada 6 ya? 5, 5. 5 ya? Oke, ada 5. Nah, ini adalah no, ini adalah yes gitu ya. Nah, terus kita hitung di sini, berapakah probabilitas yang beli yes gitu ya. Makanya adalah 9/14 kita dapatkan adalah 0,643. Berarti yang tidak beli itu no, berarti ada 5 ya. 5/14 sama dengan 0,357. Begitu. Ini probabilitas yang beli sama tidak beli. Nah, trainingnya gimana menghitung atributnya? Seperti ini. Contohnya kalau kita mau mencari X-nya umurnya lebih besar dari 30, pendapatannya adalah medium, studentnya adalah yes, kredit ratingnya adalah pair. Tadi ada 4 atribut tadi ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada 4 atribut tadi yang di tabel sebelumnya. Nah, kita ini dia mau mengklasifikasikan kalau seperti ini kira-kira kategorinya dia beli apa tidak gitu ya. Nanti bisa kita klasifikasikan. Nah, caranya gimana? Kita hitung di sini. Yang umur, berarti yang kita hitung adalah lebih kecil sama dengan 30. Berarti di sini. Kan? Yang ini ya, yang ini yang untuk yang lebih umurnya yang untuk yang atribut ini ya, yang untuk ini ya. Untuk ini ya. Nah, gitu ya. Terus yang dia beli berapa? Yang punya umur ini gitu ya. Yang tidak beli berapa gitu ya. Kita dapatkan adalah 2 yang beli, yang tidak beli 3. Ini adalah peluangnya. Nah, ini biasa perhitungan biasa. Terus yang ini berarti masuk ke ini gitu ya. Income. Income medium gitu ya. Dengan value-nya medium, berarti kan kita lihat juga hitungnya. Yang beli itu ada berapa, yang no itu ada berapa. Kebetulan di sini ada 4 yang beli. Lihat di tabel yang sebelumnya. Berarti 4/9 sama dengan 0,444. No-nya itu ada 2, 2/5 sama dengan
0,4. Begitu ya. Ini kenapa 9? Tadi kan totalnya yang beli itu kan ada 9. Ya ini, sama ini ya. Ini kenapa 5? Ini kan totalnya ada 5 gitu ya. Nah, ini juga sama ya, ini juga sama. Ini juga sama dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang studentnya gimana? Yang ini student ya. Berarti kita mencari atributnya yang ini. Kita cari yang yes. Yang yes itu berapa orang yang beli? Ada 6, yang tidak beli adalah 1. Kita hitung adalah probabilitasnya 0,667 yang beli ya. Yang tidak beli adalah 1/5 atau 0,2. Nah, sekarang yang credit rating yang ini kan. Rating adalah ini. Nah, tapi yang pair ya. Tadi kan ada pair sama excellent ya. Sekarang yang kita hitung pair karena yang mau kita cari itu adalah yang pairnya. Terus di sini adalah ada 6 yang beli, yang tidak beli itu adalah 2. Berarti 6/9 sama 2/5. Kita dapatkan adalah 0,667 sama 0,4 begitu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Apa terlalu cepat? Silakan nanti diulang-ulang ya. Lihat ini apa urutannya ya yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika kita sudah menghitung semua probabilitas atribut dari yang kita cari ini, baru kita masukkan ke rumus kita menghitung probabilitasnya. Yang tadi ini nih, probabilitas X. X itu yang ini terhadap CI. CI itu adalah atributnya kan, gitu ya. Nah, contohnya, lihat sini. Probabilitas X given by yang yes sama dengan 0,22, 0,44, 0,66, 0,667 sama dengan 0,044. Yang ini nih. Yang ini ya. Ini adalah ini, lihat. Ini adalah ini kan yang yes semua kan? Lihat nih, ini yang yes. Ini yang yes ya. Ini yang yes. Ini yang yes. Makanya di sini yes, yes, ini kan yes nih 0,22, 0,44, 0,667, 0,667. Didapatkan adalah ini. Nah, begitu sebaliknya juga kita hitung yang no-nya. Berarti ini yang no kan? No. Ini no. Ini no ya. Ini juga no. Berarti kita kalikan 0,6, 0,4 ya, 0,2 ya, 0,4. Dapatkan adalah 0,019. Paham sampai situ ya? Mudah kan ngitungnya? Bisa dipahami ya. Terus di sini probabilitas X given CI dikali probabilitas CI. Nah, lihat di sini. Ini adalah probabilitas X ini adalah yang ini. Ya, yang ini. Ya. Nah, berarti 0, ya 0,44 ya. 44 dikali ya. Dikalikan ya, dikali ya. Sama dengan probabilitas by komputer terhadap yes. Nah, ini. Ya lihat ini. 0, 0, tulisannya jelek ya. 643. 6, 4, 3. Berapa? Ya, ini hasilnya. Benar nggak? Coba dihitung deh ya. Nah, ini hasilnya. Nah, yang untuk yang bawahnya yang ini, berarti probabilitas X given by, berarti yang no kan, yang ini kan? Ini. Nah, 0,19 ya. 0,0019 dikali ini, yang no-nya kan? Ya nggak? 0,357 gitu ya. Nah, kita dapatkan adalah ini. Nah, sekarang
Dari klasifikasi yang soal kita ini, ya, yang ini besaran mana antara dia beli apa tidak? Coba lihat sini, beli apa tidak? Ya, berarti lebih besaran dari ya yes, ya, lebih besar dari no-nya kan? No. Berarti dia kategorinya adalah yang ini. Kategorinya adalah berarti yes. Yes itu dalam artian dia beli gitu ya. Dia beli gitu, beli komputernya gitu loh. Nah, gitu. Bisa ya dipahami ya. Ikutin langkah-langkahnya. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Sangat mudah sekali. Nanti di dalam forum kita diskusi ya. Silakan nanti. Nah, untuk yang lain juga kalau di luar kelas kita juga silakan mau belajar, diulang-ulang aja materinya. Nah, setelah kita dapatkan bagaimana apa sih kelebihannya? Ternyata naik bias itu banyak kelebihannya. Yang pertama adalah bisa dipakai untuk data kuantitatif dan kualitatif. Berarti ada dua-duanya bisa digunakan. Tidak perlu memerlukan jumlah data besar baru bisa digunakan. Ya, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Jika ada data yang hilang, maka bisa diabaikan perhitungannya. Perhitungannya cepat dan efisien, mudah dipahami, mudah dibuat gitu ya. Pengklasifikasian dokumen bisa personalisasi sesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner atau multi-kelas. Sangat ini kelebihannya ya. Nah, kekurangannya apa? Nah, ini ada 5 poin. Apabila probabilitasnya kondisionalnya bernilai 0, nah, maka probabilitasnya otomatis juga dia akan 0. Ternyata dia punya kelemahan di sini. Terus asumsi dari kan naib tadi ya, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi. Ya, ternyata variabel independen itu mengurangi akurasi ternyata. Karena biasanya ada korelasi antar variabel yang satu sama lain dengan variabel yang lain. Nah, ini ternyata independen itu ternyata dapat mengurangi akurasi. Yang ketiga, keakuratan tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Terus, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal dan pengetahuan mengenai masalah sebelumnya. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya. Nah, makanya algoritma ini sering digunakan ke sistem pakar ya. Nah, terus dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja tidak bisa merubah gambar. Ternyata algoritma Naib-Bayes itu nggak bisa bermain di image ya, tapi di teks sama angka gitu ya. Oke. Oke, terima kasih materi kita hari ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.